Lepas bulan April penghujung hujan, dia akan mati nih. Kalau kita tidak gali-gali nih, tumbuh rumput, kita lihat nih ada tanaman atau tidak. Iya. Nanti bulan 11 atau awal 10, 11 tumbuh lagi. Tapi kan dia nih hukum anunya sama dengan dengan jahe. Kalau tidak diambil dia mengecil. Nah, kalau porang tidak. Dia tetap besar begitu. Porang itu ketika sudah dorman sudah habis produknya. Dia tidak akan membesarkan diri, tetap seperti itu. Cuman kadar air yang berkurang. Jadi beratnya yang berkurang. Karena semakin tua dia semakin kurang kadar air. Berarti panen harus tepat. Yang bagus panennya itu pas di usia 8 bulan. Kadar air kurang. Nah, itu sudah tepat sekali. Kalau kita bikin chip perbandingannya itu sudah bisa 5:1. Tapi kalau kita panen muda di usia-usia 6 atau 7 bulan itu masih 7:1. Ini kalau porang basah berapa harganya sekarang? Kalau porang basah sekarang di Jawa 12.000. 12.000. Kalau kering? Kalau kering 68. Tapi itu tadi perbandingannya 1,1:5 dan yang 1:7. Iya. Jadi kalau bagus kita itu tepat waktu panen, kita bisa untung kalau jual kering. Tapi kalau salah waktu panen, kita malah rugi. Nah, jadi penanaman yang ini, yang jalur ini adalah umbi mini. Umbi mini dan sebelah sana itu biji katak. Kalau yang sebelah sana tadi Umbi besar itu. umbi besar. Ya. Apa bedanya umbi mini, umbi besar dengan katak? Yang membedakan itu yang pertama, kalau umbi besar memang prosesnya sudah masuk produksi. Sudah setengah kilo ke atas. Gitu. Itu kan sudah masuk produksi kalau setengah kilo. Kalau umbi mini itu memang umbi yang kecil. Umbi yang kecil. Kentang lah. Kentang, kayak kentang gitu. Dia mau dijadikan apa nanti? Kalau untuk porang ini sendiri, salah satu fungsinya yaitu yang pertama untuk dibuat makanan, ya. Langsung untuk penjernih air, untuk pembuatan kertas, dan juga untuk salah satunya itu untuk campuran lem pesawat terbang. Ya, jadi seperti ini penanaman umbi mini, di mana pohon pertama itu adalah kecil dan sudah langsung menghasilkan biji katak. Ketika ini sudah jatuh dengan sendirinya, sudah kering batangnya, akan jatuh dengan sendirinya biji katak ini. Ini sudah bisa langsung dijadikan bibit. Itu. Nah, setelah itu dia berlanjut ke pohon kedua. Kalau pemupukannya bagus, ini bisa sampai 3 pohon, 3-4 pohon. Satu biji katak yang kita tanam itu bisa menghasilkan 3-4 bibit super. Masya Allah. Tidak seperti umbi mini. Jadi memang kelebihannya biji katak itu ini. Oh iya deh, ada 3 ya? Ya, ada 3. Oh, berarti nanti insya Allah saya dikasih biji katak ya? Iya, biji katak. Berarti biji katak kelebihannya dia bisa 3 kali 3-4 kali mengeluarkan pohon. Kita untung dari bibit katak sama dari isi umbi. Sebenarnya tanaman ini kan tidak harus mesti di tempat terbuka. Dia bisa tumbuh di bawah tegakan atau pohon-pohon rindang lainnya. Cuman kelebihannya kita menanam di tempat terbuka itu adalah pergantian pohon dan juga pembentukan umbi sekaligus pembentukan biji katak. Memang dia pendek, tapi kekar. Kalau di bawah pohon kan ada tamanan dia tumbuh besar, Ya. tapi tidak kuat anunya. Kalau untuk di tempat terbuka seperti ini memang prosesnya ini kan pembentukan umbi, jadi memang dia harus gembur. Harus gembur, dan orang ini memang tidak mau dia terkontaminasi dengan pupuk kimia. Jadi kalau pupuk kimia kita cuma bisa hasil dari biji katak saja. Tapi kalau dari umbi itu dia akan rusak. Jadi dia pakai pupuk apa nih? Pupuk organik. Pupuknya itu kotoran hewan, pupuk dasarnya. Setelah kemarin saya coba untuk pertumbuhannya itu saya pakai pupuk ekofarming. Ekofarming ini. Iya. Setelah tumbuh, itu sudah kembali modal. Dengan biji katak Dengan ini. biji katak ini kita sudah kembali modal di biji kataknya. Jadi hasil itu murni memang hasil dari umbi. Kita tidak terganggu dengan biaya dan juga pengadaan pupuk lainnya. Itu dari umbi, cukup dari biji katak saja. Setelah saya coba menanam dan saya budidaya, saya tidak pernah terpikirkan bahwa biji bunga atau biji spora itu bisa mengalahkan biji katak. Kenapa bisa? Saya juga tidak tahu, dan memang penyampaian dulu waktu orang yang ahli di porang dia sampaikan bahwa di antara bibit yang paling super itu adalah bibit spora atau biji spora yang paling unggul. Spora dari mana dia muncul? Bunga. Dari bunga. Kelihatannya tidak terlalu rimbun pohonnya, tapi kelebihannya itu di biji katak. Tapi umbinya bisa sampai berapa kilo? Kalau ini umbinya setengah kilo ini. Kalau sebesar ini. Kalau sampai 8 bulan?
Iya, setengah kilo. Setengah kilo. Jadi bisa kita lihat dari pohon saja. Kalau seperti ini bisa tembus sampai 3 kilo ini. Oh, ini Ya apalagi itu tuh sudah di atas 5 kilo itu. Ini yang dibilang spora. Itu spora. Nah ini spora. Kalau di sini ini apa namanya porang ini dia tumbuhnya banyak. Jadi bisa hasil spora, bisa hasil biji katak, bisa hasil umbi. Jadi tetap satu pohonnya. Dan ini memang jarang terjadi Berarti di porang seperti ini. beruntung juga kita dapat begini. Iya. Ya. Kemarin pada saat berapa yang kita gali? Yang saya gali kemarin itu ada 80 pohon. Bawa pulang. Kenapa digali? Iya karena Pindahkan, kawan dah. Jadi ambil orang. Ininya. Iya, ini spora. kan kalau ini sekarang dicabut, disimpan di rumah, dia tetap akan membesar dengan sendirinya untuk ini apa namanya sporanya. Tapi kalau umbi tidak akan membesar, tetap dia. Oh, ini bisa dipisah. Kalau ini bisa dipisah, cuman kurang bagus karena dia lagi tahap produk di umbi. Karena kalau porang ini dia pembentukan umbinya ini bukan ke bawah, Samping. dia ke samping dan ke atas. Makanya nanti pada saat dorman pohonnya ini kayak mangkok dia. Karena mendorong ke atas ini porang ini. Tapi penanaman berapa senti dari permukaan tanah? Sudah paling tebal 5 cm. Jangan dalam. Tapi kan kita tanam itu ini umbi ini kataknya nanti sudah keluar. Boleh seperti itu. Dan katak itu ditanam pada saat belum keluar tunas saja, dia pasti akan tumbuh. Pasti tumbuh. 99% katak itu tumbuh. Asalkan dipetik pada saat sudah dorman. Saya ke sekarang itu Pak Desa, tidak ada pekerjaanku. Saya pergi di kebun tanam nilam. Iya. Pak Desa kan awalnya juga dari hutan. Dari hutan kah ini? Iya, dari hutan ya. Dari hutan setelah datang peninjauan, ini memang keinginannya Sultra ini dia harus punya bibit juga yang bisa dipasarkan di luar. Kayak satu contoh itu Madiun itu kan sekarang itu yang lagi ngetren. Jadi orang diarahkan mengambil bibit itu di Madiun yang sudah masuk sertifikasi. Sertifikasinya. Nah, sekarang itu dengan saya kemarin coba mengajukan ini, alhamdulillah Sultra itu ingin menyebut jenis porangnya ini apa varietasnya itu lokal Sultra. Namanya lokal Sultra. Karena memang sumbernya dari hutan. Seperti itu. Begitu disandingkan juga dengan yang dari Madiun 1 sama. Ini akan luka langsung tumbuh jamur. Jadi kapan sudah jamur ini rusak. Seperti itu. Jadi kalau memang dalam kondisi sudah seperti ini, dipotong saja, dimutilasi pohonnya, disimpan di tempat teduh. Nanti dia akan jatuh dengan sendirinya. Nanti dia berproses membusuk, apa semua lepas. Karena ini porang ini dia tidak akan pernah lepas dari pohonnya ketika belum habis kadar airnya. Kadar air di pohon. Jadi biasa dipotong begini, ini masih bertumbuh ini. Masih tumbuh. Ini masih membesar ini. Dia sudah tidak sentuh tanah. Kenapa disebut bilang katak nih? Ya, nggak tahu juga itu mungkin karena modelnya seperti biji katak berhamburan kan. Bahasanya. Sebenarnya kalau nama anunya bulbil. Dengan sendirinya juga kalian itu akan memiliki sendiri karena memang untuk tahun ini juga saya alokasikan di DD. Wah, setuju saya itu Pak Desa. Jadi waktu menanamnya ini memang umbi sebesar ini saya tanam sama seperti ini. Jadi ketika sudah seperti ini modelnya ini kan hanya tergerus air saja ini. Tergerus air. Jadi tetap harus ditimbun ini. Ini ambil di hutan ini. Ya kalau harapan saya dalam budidaya porang ini semakin bisa dikembangkan dan juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang pertanian karena alhamdulillah untuk kebutuhan porang ini sendiri sangat luar biasa dan sekarang tinggal dukungan dari pemerintah itu sendiri untuk menjemput dan juga menjembatani bagaimana kita bisa meningkatkan di produksi porang ini. Makasih. Selamat. Ini adalah saudara-saudara kita yang ada di Ulu Sena lagi membersihkan kebun porang dan mudah-mudahan porang bukan saja di Pulau Jawa yang terkenal dan mudah-mudahan di Sulawesi Tenggara khususnya di Ulu Sena dan pada umumnya di Konawe Selatan kita bisa budidayakan porang insya Allah. Selain kita menanam porang, ada kopi, tapi juga kita bisa menanam kopi. Dan ini tidak mempengaruhi
Berarti bisa juga saya tanam sawit sambil tanam begini. Iya, tanam sawit, nanti di sela-sela tanaman sawit tanam. Nah, berarti nanti seiring besarnya sawit ini berhenti. Iya. Ini sudah 4 kali berarti ini. Yodi itu sudah ada Iya. keluar. Ini sudah bisa jadi bibit lagi ini. Sekecil ini pun sudah bisa jadi bibit. Tapi dengan ketentuan tidak boleh dipaksa dia. Iya, tidak boleh dipaksa. Nah, ini salah ini. Ini kadapai ini. Kenapa ini? Berarti pengambilan di hutan ini. Iya. Ini tanaman liar. Bedanya tanaman liar ini halus, bintik-bintiknya dia agak panjang-panjang. Ini berserakan. Ini tumbuh di hutan liar. Nih, dia ndak punya umbi. Oh, ada juga biji kataknya. Bukan biji katak. Jadi ini awalnya ini kecil umbinya, setelah itu membusuk ini menjadi stok makanan untuk memproduksi umbi baru. Oh, Kalau bahasa ini walur. walur. Ya. Kalau bahasa walur itu bahasa Jawa atau bahasa Bahasa Jawa. bahasa Jawa. Kalau tolaki Kadapai. kadapai. Cirinya lagi yang lain ini Tidak punya biji katak. tidak punya biji katak. Dia begini, tidak ada biji-bijinya. Kalau dia ini sekecil apapun ada bijinya. Sekecil apapun ada bijinya. Apalagi kalau dia sudah agak besar. Saya bukan petani profesional, tapi saya baru belajar insya Allah. 10 kilo. Ya, ini saya tanam dan ini akan menghasilkan lebih banyak lagi biji kataknya. Ini bisa sampai 100 lebih biji katak dalam satu pohon. Berarti itu 1 hektar hanya berapa pohon? Iya. Allahu Akbar. Inilah yang akan menghasilkan nanti ini bibit yang Tidak apa-apa dibuka. Tidak apa-apa. Dia akan membesar sama seperti jagung nantinya nih. Ini umur berapa bulan? Ini 3 bulan ini. Dia panen nanti umur Pas di bulan 10. Berarti 10 bulan. 10 bulan Ya, dia. beda 2 bulan dengan umbi dorman dia. Ini kenapa ini? Ini baru berproses, artinya baru muncul ini. Belum membuka. Ya, ini masih kuncup. Nah, setelah ini sudah kelihatan daun. Habis itu membuka keluar Membuka. seperti ini. Ya. Jadi untuk keunikan dari tanaman porang ini ada 3 jenis bibit yang bisa kita dapat dari spora, dari biji katak, dengan dari umbi. Ya, dia kalau dilihat dari sekilas mirip, tapi dia beda dari Kecil dan besar. iya ini. Ini. Jadi ini dengan izin Pak Desa saya cabut yo. Nah. Ini tidak bernilai ekonomis. Oh, sudah hampir membentuk ini. Nah, ini. Bentuk ini usia 2 bulan Dari bibit spora. dari bibit spora. Karena memang prosesnya ini belum ada yang dorman. Jadi memang belum ada umbinya ini. Pak Desa ini memberikan contoh kita bertani. Jadi ada 2 nilai ekonomis yang akan kita dapatkan. Pertama nanam porang, yang kedua beliau lagi membudidayakan kopi. Jenis kopinya ini robusta. Robusta. Saya lihat sepanjang jalan di masuk di Ulusena rata-rata orang menanam kopi. Selain itu Ulusena juga ini dikenal dengan tanaman jahe. Ya. Jahe ini adalah jenis jahe gajah besar ini. Karena jahe gajah itu ada 2, jahe gajah rimpang kecil dengan rimpang besar. Tapi bukan yang rimpang kecil itu bukan jahe emprit, tetap jahe gajah juga. Nah, usia tanaman jahe ini sudah 3 bulan. Kondisi sudah mulai pembentukan rimpang. Insya Allah akan bersamaan dengan porang nanti hasilnya nih, apa namanya panennya. Ya. Jadi dia itu di bulan Agustus sudah bisa kita memanen. Kalau kalkulasi ekonomis untuk saat ini harga, kita tidak tahu berapa bulan ke depan bagaimana untuk fluktuatif harga. Hasil dari porang dengan jahe gajah ini bagaimana? Ya, kalau untuk jahe dengan porang itu perbandingannya itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Cuman kalau jahe itu ada sedikit resiko yang harus kita alami. Salah satunya itu ketika kita mengalami kegagalan panen, karena memang resiko penanaman jahe ini dia riskan dengan virus seperti itu. Kalau nilai ekonomisnya ya bisa dibilang perbandingannya itu 40-60. Jadi lebih berhasil di porang, yang 60-nya, yang 40-nya itu di tanaman jahe. Pak Desa usia berapa sekarang? Saya usianya sekarang sudah masuk 38 tahun. 38 sampai 46 tahun. Artinya Pak Desa yang masih muda, dan saya yakin kita semua ini masih banyak yang lebih muda, usia dini. Nggak usah merasa minder menjadi petani. Menjanjikan. Pak Desa tadi berapa 1 hektar porang kalau produktif hasilnya bisa dapat berapa? Ya, kalau untuk porang itu sendiri, kalkulasi dari perhitungan per hektar dengan usia tanam 8 bulan,
kita menanam dari biji katak super itu bisa menghasilkan 500 sampai 600 juta per hektar. Dari dua jenis hasil. Yang pertama itu adalah hasil biji katak, dan yang keduanya hasil umbi porang itu sendiri. Jadi bagi kalian yang usianya masih muda, tidak usah meninggalkan kampung, harus turun ke kota menjadi mencari pekerjaan. Tinggal di kampung, ikut jejak Pak Desa, budidaya porang, budidaya jahe atau bercocok tanam lainnya, disisipi dengan tanaman-tanaman selah seperti jahe dan tanaman lainnya, entah kopi, entah cengkeh, entah apa tanaman apa saja. Yang penting kita membangun sektor ekonomi kita. Karena kalau kita ke kota, gaji kita paling banter-banter ya 2-3 juta. Kalau kita fokus, kita mungkin hari ini menjadi karyawan diri kita sendiri, tapi besok kita menjadi bos di kampung kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas untuk seluruh Indonesia, terkhusus di Konawe Selatan. Terima kasih banyak atas kunjungan pribadi Bapak Rasid yang sudah hadir di kebun pembibitan porang CP2 Daun, di mana harapan kami khususnya masyarakat Desa Ulusena ingin sangat membesarkan budaya porang ini yang nilai ekonomisnya luar biasa. Dan harapan kami juga kepedulian pemerintah untuk bisa cepat menanggapi, untuk bisa menyebatani dan juga memfasilitasi di bidang pemasaran porang itu sendiri. Untuk selanjutnya, khususnya pribadi Bapak Rasid yang sudah menyempatkan diri hadir, mudah-mudahan Bapak bisa semakin lebih teredukasi dalam mengembangkan budaya porang di Konawe Selatan ini. Insya Allah. Pasca pertemuan dengan Pak Desa, kita sudah ada kesepakatan kecil-kecilan. Insya Allah saya akan juga menanam, sudah memesan bibit dari Pak Desa, dan insya Allah beliau sudah mengiyakan dan akan menyiapkan bibit untuk 2 hektar saya. Langkah awal dari bibit katak dan insya Allah sebagian dari spora. Insya Allah nanti saya ngambil di sekitaran bulan 6 katanya Pak Desa. Ya, dan insya Allah kalau bulan 6 berarti nanamnya di sekitaran bulan 11. Bulan 11 insya Allah. Mudah-mudahan seiring perjalanan waktu, bukan saja 2 hektar, bisa nanti kalau Pak Desa punya bibit lebih, saya bisa menanam di atas 2 hektar. Karena memang saya punya niatan juga ingin mengembangkan porang bersama-sama Pak Desa. Nanti beliau menjadi mentor saya, insya Allah. Setelah kita edukasi semua saudara-saudara kita, karena dengan bercocok tanam, dengan menjadi petani, insya Allah salah satu yang menjadi harapan adalah porang bisa memberikan kita pengharapan. Karena kalau kita melihat di media sosial, menjadi kaya melalui porang itu sangat dekat. Kata anak-anak sekarang, kita bisa terancam apa? Terancam kaya.